Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal UTS PTS kelas 5 semester 2 bagian kedua beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Hak dan kewajiban, B. Tanggung jawab, C. Kerjasama, D. Persatuan. Jawabannya adalah B. Tanggung jawab. Nomor 2, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan titik-titik untuk menaati aturan lalu lintas. A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Kewajiban dan hak. Jawabannya adalah A. Kewajiban. Nomor 3, salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah titik-titik sebagai dasar negara. A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila, B. Melaksanakan gotong royong, C. Melaksanakan kegiatan adat istiadat, D. Melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Jawabannya adalah A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nomor 4, pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Peristiwa tersebut disebabkan karena masyarakat tidak menjalankan titik-titik terhadap lingkungan. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Kewajiban dan hak. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Perhatikan teks bacaan untuk soal nomor 5 sampai 8. Nomor 5, siapakah yang menciptakan termos pertama? A. James Dewar, B. Edward Jenner, C. Benjamin Holt, D. Blaise Pascal. Jawabannya adalah A. James Dewar. Nomor 6, cikal bakal dari termos adalah A. Botol penjaga panas, B. Botol penahan panas, C. Botol hampa udara, D. Botol udara. Jawabannya adalah C. Botol hampa udara. Nomor 7, apakah fungsi dari termos? A. Untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan, B. Untuk menjaga air panas di sebuah tempat, C. Untuk menjaga air panas di tempat tertentu, D. Untuk menghangatkan air panas. Jawabannya adalah A. Untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nomor 8, pada tahun berapa termos pertama kali diciptakan? A. 1904, B. 1905, C. 1902, D. 1903. Jawabannya adalah
C. 1902. Nomor 9. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut A. Deduktor, B. Semikonduktor, C. Konduktor, D. Isolator. Jawabannya adalah C. Konduktor. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Peralatan masak yang terdapat di atas merupakan bahan A. Deduktor, B. Semikonduktor, C. Konduktor, D. Isolator. Jawabannya adalah C. Konduktor. Nomor 11. Penyebab aliran panas berhenti pada sebuah bahan isolator adalah A. Bahan isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. B. Bahan isolator dapat mengalirkan panas secara konduksi. C. Bahan isolator mempunyai sifat yang sama seperti bahan semikonduktor. D. Bahan isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduktor. Jawabannya adalah A. Bahan isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Nomor 12. Bahan yang termasuk bahan isolator yaitu A. Sumpit besi, B. Sumpit bambu, C. Sendok besi, D. Panci. Jawabannya adalah B. Sumpit bambu. Nomor 13. Salah satu contoh aktivitas masyarakat yang mempengaruhi pembangunan sosial adalah A. Pengrajin batik rumahan, B. Pengrajin batik pabrik, C. Festival batik daerah, D. Festival kebudayaan. Jawabannya adalah A. Pengrajin batik rumahan. Nomor 14. Kegiatan produksi yang ramah lingkungan adalah A. Pembuatan gula di pabrik, B. Pembuatan pabrik sawit, C. Daur ulang sampah plastik, D. Penebangan kayu jati. Jawabannya adalah C. Daur ulang sampah plastik. Nelayan, petani, perkebunan teh merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan berdasarkan A. Kepercayaan masyarakat setempat, B. Kegiatan ekonomi yang berlaku, C. Kondisi geografis lingkungan, D. Kondisi masyarakat. Jawabannya adalah C. Kondisi geografis lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan yang baik akan mempengaruhi A. Kehidupan manusia, B. Sosial budaya, C. Pembangunan ekonomi, D. Perkembangan masyarakat. Jawabannya adalah C. Pembangunan ekonomi. Nomor 17. Menggambar cerita dengan menggunakan krayon. Teknik menggambar yang digunakan adalah A. Teknik kering, B. Teknik basah, C. Teknik semi kering, D. Teknik semi basah. Jawabannya adalah A. Teknik kering. Nomor 18. Alat yang digunakan dalam menggambar cerita menggunakan teknik basah adalah A. Cat air, tinta cina, dan krayon,
B. Cat air, tinta Cina, dan cat yang menggunakan air sebagai pengencer. C. Cat air, pensil dan krayon. D. Cat air, tinta Cina, dan kapur. Jawabannya adalah B. Cat air, tinta Cina, dan cat yang menggunakan air sebagai pengencer. Nomor 19. Teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok disebut A. Teknik blok, B. Teknik arsir, C. Teknik sapuan, D. Teknik basah. Jawabannya adalah A. Teknik blok. Nomor 20. Gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa adalah A. Gambar 3 dimensi, B. Gambar lukisan, C. Gambar cerita, D. Gambar berwarna. Jawabannya adalah C. Gambar cerita. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan budaya? Sebutkan macam-macam wujud dari budaya. Jawabannya adalah budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budaya terdiri dari gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nomor 22. Bagaimana sikap yang baik terhadap keragaman sosial budaya yang ada? Jawabannya adalah sikap kita terhadap keragaman sosial budaya harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya, dan dilarang merendahkan budaya dari daerah lain. Namun, sebaliknya, kita ikut mengenal budaya dari daerah lain dengan mengerti makna dan turut melestarikan budaya tersebut. Karena dengan demikian, kita ikut membangun kebudayaan nasional dengan baik. Perhatikan teks bacaan untuk soal nomor 23 dan 24. Nomor 23. Apakah tanam paksa itu? Jawabannya adalah tanam paksa adalah kerja paksa terhadap bangsa Indonesia di bidang pertanian, seperti menanam kopi, lada, dan kelapa pada masa penjajahan Belanda. Nomor 24. Apa akibat penyimpangan tanam paksa? Jawabannya adalah akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat yang terjadi di Grobogan juga mengakibatkan banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nomor 25. Apakah maksud dari peristiwa menguap dan menyublim pada perubahan wujud benda? Berikan contoh dari kedua peristiwa tersebut. Jawabannya adalah mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Contohnya, titik-titik embun di pagi hari dan butiran air
di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contohnya kamper yang dibiarkan di udara. Kamper berubah dari padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamper. (26) Sebutkan contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair. Jawabannya adalah es batu yang mencair dan lilin yang dipanaskan. 27. Apakah penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis? Sebutkan bentuk-bentuk perlawanannya. Jawabannya adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis terjadi persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Bentuk-bentuk perlawanannya, yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. B. Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. C. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. 28. Sebutkan faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Jawabannya adalah faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara lain perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. (19) Apakah yang dimaksud dengan lagu wajib? Sebutkan ciri-ciri dari lagu wajib. Jawabannya adalah lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nomor 30. Bagaimanakah tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Jawabannya adalah 4/4 con bravura, yaitu dinyanyikan dengan semangat.